Namaku Supriyanto, umurku 18 tahun, baru saja lulus SMA tahun ini. Aku anak dengan orang tua tunggal. Ibuku meninggal pada saat aku berusia 11 tahun karena sakit, sedangkan bapak sejak ibu meninggal, kerja sebagai TKI di Korea Selatan. Jadi hanya tinggal aku sendiri yang menempati rumah orang tuaku di desa ini. Aku tidak perlu khawatir kekurangan uang saku, karena setiap bulan bapak mengirimkan uang lebih dari cukup untuk hidup sebulan. Jadi sedikit demi sedikit, aku dapat menabung. Walaupun aku sudah berumur 18 tahun, dan wajahku termasuk ganteng untuk ukuran di desaku, tetapi aku sama sekali belum pernah merasakan apa yang dinamakan berpacaran. Aku memang minder terhadap teman-teman wanitaku di sekolah. Aku lebih berkonsentrasi pada pelajaranku di sekolah daripada berusaha mendekati seorang wanita. Lagi pula, memang pada saat ini, belum ada seorang wanita pun yang membuatku tertarik. Paling-paling aku hanya berusaha berteman seperti biasanya. Sebenarnya tepat di depan rumahku, tinggal Bulik Tin atau bibi adik ibu atau ayah. Waktu aku masih kecil, aku dititipkan dengan Bulik Tin. Ketika menginjak SMA, baru aku boleh tinggal sendiri di rumahku. Nama Bulik Tin sebenarnya adalah Prihatin, lengkapnya aku sendiri tidak pernah tahu. Bulik Tin adalah adik dari bapak, umurnya sekitar 27 tahunan. Wajah Bulik Tin menurutku cukup ayu, walaupun gak seperti bintang film yang sering muncul di TV atau penyanyi dangdut yang sering manggung di lapangan pojok sana. Bulik Tin sudah menyandang status janda ketika baru 1 bulan pernikahannya. Suaminya Mas Witu meninggal akibat kecelakaan ketika hendak mengantarkan Bulik ke sekolah SD, tempat Bulik mengajar. Bulik Tin sendiri kehilangan pergelangan kaki bagian bawah, diamputasi katanya. Yang aku ngerti, kaki Bulik Tin sebatas pergelangan kaki sebelah kanan, diganti dengan kaki palsu. Jadi Bulik Tin kalau jalan agak pincang, karena kaki palsunya itu. Kini sudah hampir 4 tahun sejak kematian suaminya. Walaupun begitu, Bulik sayang sekali sama aku juga sayang sama Bulikku itu. Bahkan sekarang, aku juga lebih sering tidur di rumah Bulikku, menemani di rumahnya. Kadang kala aku membantu Bulik memeriksa pekerjaan rumah atau ulangan murid-muridnya, Bulik senang sekali kalau aku sering begitu. Kadang aku dihadiahi cilik kukuman sayang kalau aku sudah selesai membantu Bulik mengerjakan tugas-tugas ringan di rumahnya. Suatu hari temanku waktu SMA, Manto, mengajakku bermain ke rumahnya. Dia anak juragan sapi paling kaya di desaku. Aku manut aja ketika dibilangi kalau mau ditunjukkan sesuatu yang bagus. Ketika sampai di rumahnya, aku diajak ke kamarnya, lalu nonton film yang menurutku seru. Aku benar-benar baru kali ini lihat film macam begitu. Sejak aku pertama kali lihat film tersebut, aku makin sering main ke rumahnya Manto. Dia punya koleksi kaset hampir 1 lemari penuh. Biasanya aku disuruh lihat sendiri, kata Manto dia sudah lihat semuanya, lalu dia main game PlayStation di ruang tamu. Di kamar Manto, aku benar-benar memperhatikan seluruh adegan yang dilakukan di dalam film itu. Sebenarnya aku mau tanya Bulik Tin mengenai hal tersebut, karena dia seorang guru, jadi aku anggap lebih mengerti masalah gitu. Tapi aku juga gak berani tanya, soalnya takut dimarahin, karena sudah nonton film yang seru itu. Nanti, pasti aku gak boleh main ke rumahnya Manto lagi. Jadi, aku diam saja sementara ini. Kalau aku ditanya Bulik Tin, kenapa kok setiap hari sekarang main ke rumahnya Manto? Paling-paling aku berbohong kalau cuma main PS. Hingga suatu ketika aku nonton film yang pemainnya dari Asia, salah satu pemainnya, wajahnya mirip sekali dengan Bulik Tin, Ayu. Waktu aku pulang ke rumah Bulik Tin, malam harinya aku teringat terus film yang barusan aku lihat tadi. Waktu makan malam, aku melirik Bulik Tin sembunyi-sembunyi. Bulik Tin sedang menyulam, katanya buat taplak meja. Di kursi panjang, dia memakai das tuar seperti biasanya. Tapi aku membayangkan film yang tadi, membayangkan seandainya Bulik Tin dalam suasana kurang benar. Aku jadi gak enak makan sendiri. Akhirnya aku bawa piringku ke belakang dan mencucinya. Sehabis nyuci piring dan gelasku, aku duduk di dekat Bulik Tin, memandangi Bulik Tin. Ada apa Totot? Bulik Tin memanggil aku Totot, kok ngeliatin Bulik terus kayak gitu? Ucap Bulik tiba-tiba melontarkan pertanyaan.
Aku jadi gelagapan. Gak apa-apa kok Bulik, aku menjawab sekenanya, lalu pamit hendak tidur. Aku kemudian masuk ke kamarku sendiri. Malam itu, aku benar-benar gak bisa tidur. Sejak itu, aku makin jarang main ke rumahnya mantu, aku jadi makin betah di rumah Bulik Tin. Tiap malam, aku selalu curi-curi pandang lihat wajahnya Bulik Tin. Kadang waktu dia pakai dastuar kembang-kembang kesukaannya, aku berusaha curi-curi lihat permatanya Bulik, tapi gak pernah berhasil. Akhirnya muncul ide cemerlang, nawasi Bulik Tin waktu MND. Suatu sore, aku sengaja belum mandi dulu. Aku membolak-balik halaman majalah lama di kursi panjang, sengaja menunggu Bulik Tin. Ketika Bulik Tin bangun dari tidurnya, hatiku makin gelisah saja, majalah itu sudah lama tak ku perhatikan. Aku melirik Bulik yang barusan keluar dari kamarnya. Seperti biasanya dia minum air putih di meja makan. Aku terus melirik diam-diam setiap aktivitas yang dilakukan oleh Bulik Tin. Bulik sekarang sudah mengambil handuk, dia menuju ke tempatku duduk. "Lau kamu belum mandi totok?" "Kok kyo dengeran artinya gak biasanya?" tanya Bulik. "Belum Bulik, ini mau masukkan si Jalu dulu ke kandang. Ayam jantan peliharaanku, tadi soalnya Jalu kabur ke depan. Bulik mandi aja duluan," jawabku memberi alasan. "Oh ya wis kalau gitu, Bulik tak mandi dulu," ucap Bulik lalu dengan langkah agak diseret menuju ke kamar mandi di belakang. Kamar mandi di rumah Bulik Tin memang hanya bertembok sedikit tinggi di atas kepalaku. Selain itu pintunya hanya sen yang sudah lubang sana-sini. Jadi besar kesempatanku untuk melakukan ide cemerlang itu. Jantungku berdegup kencang ketika dengan pelan-pelan aku minju ke belakang rumah. Suara Bulik Tin terdengar jelas, bersenandung kecil. Aku menunggu di dekat kandang ayam sebelah kamar mandi. Terdengar suara air, itu merupakan tanda bahwa Bulik sudah melakukan aktivitasnya. Perlahan-lahan aku menaiki kursi tua di pojokan. Langit yang sudah mulai menghitam membantuku supaya rencana ini berhasil. Aku mulai menaikkan kepalaku perlahan-lahan. Lampu di ruangan itu sebesar 5 watt sudah dinyalakan, jadi aku harus hati-hati. Aku mulai melompokkan kepalaku melewati tembok kamar mandi. Dari sudut ini, aku mulai melihat kepala Bulik sedikit demi sedikit. Aku berusaha terus dengan pelan-pelan mengangkat kepalaku. Akhirnya Bulik Tin yang sudah dalam suasana kurang benar, terlihat jelas di bawah penerangan lampu 5 watt. Lama aku memandanginya, hingga tiba-tiba keseimbanganku jadi goyah. Refleks aku meloncat dari kursi tua itu. Waktu aku mendarat di tanah, berbunyi agak keras, gedebuk. Suara senandung Bulik seketika berhenti, jantungku seakan hendak meledak. Tanpa banyak menunggu, aku lari menuju ke ruang depan. Sesampainya di kursi panjang, aku menenangkan diri. Apakah Bulik tahu aku sedang mengawasinya? Jantungku berdetak seakan-akan hendak meloncat dari tempatnya. Dengan gelisah, aku duduk menunggu sambil memikirkan alasan-alasan yang masuk akal. Tak berapa lama, tampak Bulik sudah menyelesaikan aktivitasnya. Terdengar suara pintu kamar mandi dibuka. Keringatku makin deras saja mengucur, membayangkan apa yang bakalan terjadi sebentar lagi. Langkah-langkah kaki terdengar mendekat. "Tok, sana mandi. Sudah hampir maghrib loh." Suara Bulik terdengar seperti biasanya. "Plong sudah hatiku." Bulik sama sekali tidak curiga. "Ya Bulik, ini Totok mau mandi," jawabku lalu aku segera ngacir ke belakang menghindari pertanyaan-pertanyaan Bulik selanjutnya. Di kamar mandi, pikiranku terus membayangkan Bulik Tin. Buru-buru aku menyelesaikan mandiku. Malam harinya, aku membantu Bulik Tin memeriksa pekerjaan ulangan bahasa Indonesia murid-muridnya. Makin senang aku membantunya, ketika Bulik Tin hanya memakai dastuar. "Bulik, kalau tidak ada titiknya, perlu dicoret tidak?" tanyaku pada Bulik Tin yang masih serius mengerjakan bagian lainnya. "Lah iya Top, pokoknya kalau tanda baca tidak lengkap ya langsung dicoret saja," jawab Bulik Tin tanpa mengalihkan pandangannya dari kertas-kertas di hadapannya. Posisi dudukku ini memungkinkan mencuri-curi pandang ke arah permata Bulik Tin. Aku duduk di lantai dengan bersila, sementara Bulik Tin duduk di kursi depanku. Otomatis kalau lagi menulis di mejaku, Bulik Tin agak membungkuk. Selama membantu Bulik Tin, aku tidak bisa konsentrasi, dudukku gelisah, karena astaku beraksi terus dari tadi. Walaupun tidak terlalu jelas,
rasanya sudah ndak karuan saja. Kadang-kadang, waktu Bulik meluruskan punggungnya bersandar ke kursi, aku masih sempat-sempatnya berusaha melihatnya. Kertas ulangan murid-murid Buliktin di tanganku sudah selesai semua kukoreksi, tetapi aku sengaja berlama-lama di posisi ini. Selain masih senang dengan hobi baruku, asku masih sempurna. Lah kalau aku berdiri, Lakya kelihatan jelas. Gimana Tok? Dah selesai apa belum ngoreksinya? Tiba-tiba Bulik menegur. Setengah kaget, aku agak terlonjak, dan alhasil asku yang lagi bereaksi itu, terbentur kaki meja. Waduh rasanya ampun dah. Dah Bulik, barusan juga sudah tak koreksi, nih Bulik. Sambil menahan sakit, aku menyerahkan hasil koreksianku ke Bulik, lalu cepat-cepat berdiri dan ngacir ke kamar. Lah Tok, kenapa kok meringis-meringis gitu? Tanya Buliktin melihat aku ngibrit ke kamar, sambil menahan sakit. Ndak apa-apa kok Pelih, cuman kebentur meja aja, sahutku dari dalam kamar. Apa nih yang sakit Tok, esmu yo? Tanya Bulik sambil menahan senyum. Aku langsung malu berat, ketahuan Bulik. Iya Lik, makanya ini seganti, jawabku dari bilik kamar. Hati-hati Tong, ndak ada gantainya lo, kalau empet patar. Buliktin ketawa lepas, sehabis ngomong gitu. Aku akhirnya keluar kamar sambil tersenyum-senyum sendiri, asli isin tenan, atau malu sekali. Aku duduk bersebelahan dengan Bulik di kursi, sementara dia mulai sibuk mempelajari buku pedoman pembelajaran untuk besok pagi. Tapi memang dasar aku baru tahu hobi baru, jadi keterusan melanjutkan apa yang tadi terputus. Aku sengaja memposisikan diriku bersandar ke tembok, sehingga aku langsung berhadapan dengan Buliktin. Sambil pura-pura baca buku paket pelajaran anak SD, mataku sesekali berusaha mengawasinya. Setelah lama memandangi, aku berpamitan menuju kamarku sendiri, sebelum Bulik tahu kalau asku sudah mulai bereaksi lagi. Tetapi di dalam kamar, aku juga tidak bisa tidur membayangkan Buliktin. Aku mulai berandai-andai dan menghayalkan yang tidak-tidak. Aku mulai memikirkan bagaimana caranya supaya bisa mengawasi Buliktin lagi. Tiba-tiba terlintas lagi ide cemerlangku. Aku bertekad untuk mencobanya malam ini. Tak berapa lama kemudian, aku mendengar Bulik bersiap-siap untuk tidur di kamarnya. Lampu depan sudah dimatikan, dan kemudian terdengar langkah-langkah terseret Buliktin menuju ke kamarnya. Aku masih menunggu beberapa saat, sesekali masih terdengar derit ranjang di kamar sebelah, yang berarti Buliktin belum tertidur nyenyak. Akhirnya setelah menunggu beberapa lama, atau rasanya sahabat, dengkur halus Bulik terdengar. Aku perlahan-lahan mulai berjingkat keluar dari kamarku sendiri. Semua kamar di rumah ini, kebetulan tidak berpintu, hanya kain kelambu saja sebagai penutupnya. Lalu perlahan-lahan menuju ke kamar Bulik di sebelah. Aku perlahan-lahan melihat lewat kelambu ke kamar Bulik. Ternyata benar dugaanku, Bulik sudah tertidur nyenyak, dengan oposisi miring menghadap ke tembok. Sinar lampu kamar yang temaram membantuku untuk menuju ke tepian ranjang Buliktin. Sesampainya di tepi, keringat dinginku sudah mengacur deras tidak karu-karuan. Aku berusaha berpikir untuk membatalkan saja rencana ini. Tetapi melihat Buliktin yang hanya sejangkauan tanganku saja, aku meneruskan tekad untuk melanjutkan. Perlahan-lahan aku mulai mengetes kenyenyakan tidur Bulik, tanganku sengaja menkau jeleknya, yang membelakangi aku, tidak ada reaksi. Berarti Bulik sudah tidur nyenyak sekali. Kini tanganku beralih, perlahan-lahan berusaha memindahnya, aku berusaha meminimalkan segala gerakanku. Aku menghela nafas perlahan, jantung berdegup kencang. Sedikit lega, karena langkah pertama berjalan tanpa hambatan. Lalu aku memberanikan diri, menuju ke tahap selanjutnya. Di tengah-tengahnya aku mencari akal, tiba-tiba Bulik membalikkan diri, dengan panik aku menundukkan diri, lalu bergeser masuk kolong. Agak lama aku menunggu, setelah dirasa aman, perlahan-lahan aku kembali berdiri di tepian tempat tidur Bulik. Kini oposisinya tidur demikian. Hampir saja aku bersorak kegirangan. Akhirnya terpampanglah pemandangan indah di hadapanku. Aku berusaha memperhatikannya, ternyata lain dari yang pernah aku lihat di film-filmnya si Manto. Perlahan-lahan aku memberanikan diri untuk mendemikiannya itu. Dengan sesekali memperhatikan wajah Bulik yang tertidur, rasa senang bercampur debar-debar, ketakutan bercampur aduk jadi satu. Inilah pertama kalinya aku menyentuh
dan melihat ruang pribadi dari jarak sedekat ini. Setelah cukup aku memandanginya, kini aku beralih bagian, kesenangan belum terhenti. Dengan perlahan-lahan juga, aku mulai memindar yang dibawa oleh Bulik. Entah dari mana aku mendapat keahlian dan kesadaran seperti ini. Aku meneguk ludah, memandang permata perhiasan Bulik Tin. Belum pernah aku merasakan kegirangan seperti saat ini. Maklum saja, seumur-umur ya baru kali ini, aku membelikan perhiasan permata seorang wanita. Setelah itu, aku memberanikan diri mendekat. Seperti yang pernah aku tahu di film-filmnya si Manto. Tiba-tiba Bulik mengeluh pelan. Hampir kopot jantungku. Secepat kilat, aku bersembunyi di kolong. Dengan cemas aku menunggu reaksi selanjutnya dari Bulik Tin. Mati sekarang aku. Bulik pasti marah besar. Aku membatin dalam hati, sambil berharap itu tidak akan terjadi. Beberapa lama kemudian, ternyata tidak ada reaksi apa-apa. Ternyata Bulik masih tertidur dengan nyenyaknya. Aku memberanikan diri keluar dari kolong tempat tidur. Ternyata Bulik sudah berpindah oposisi menghadap ke tepian. Rasa lega menyelimuti aku, tetapi aku sudah tidak berani mengambil resiko lagi. Dengan perlahan-lahan, aku berusaha membenahi keadaan Bulik. Walaupun tidak sempurna, tetapi aku rasa sudah cukup. Setelah kembali ke kamarku sendiri, aku baru merasa aman dan lega. Aku berusaha memejamkan mata untuk tidur, tetapi ingatan tentang Bulik Tin terus berada di otakku. Setelah lama kemudian, akhirnya aku malam itu tertidur dengan mimpi-mimpi yang dipenuhi oleh Bulik Tin. Ketika aku terbangun pada pagi harinya, rasa khawatir itu kembali muncul. Bayangan akan kemarahan Bulik Tin sungguh membuatku mencir. Takut kalau Bulik tahu perbuatanku tadi malam. Aku terdiam lama di tempat tidur, tanpa berani keluar kamar, walaupun sebenarnya aku sudah terbangun dari tadi. Tok, bangun G, udah siang tuh. Tiba-tiba Bulik Tin masuk ke kamarku. Dia sudah berpakaian rapi, hendak berangkat mengajar. Aku menggeliat, berpura-pura baru bangun tidur. Iya Bulik, ini udah bangun kok, sahutku malas. Bulik Tin tersenyum kecil, lalu duduk di sampingku. Bulik berangkat dulu ya, tuh si Jalu sudah Bulik keluarin di belakang rumah. Dasar kamu molor terus Sir, kata Bulik Tin sambil mencililik kukum kedua TV-ku. Dengan langkah agak pincang, Bulik keluar dari kamarku. Aku bernafas lega, ternyata Bulik tidak tahu sama sekali tentang kejadian tadi malam. Aku meloncat dari kamar tidur dan keluar kamar. Bulik sudah berjalan di halaman depan rumah. Hati-hati di jalan Bulik, seruku. Bulik Tin hanya melambaikan tangan sambil tersenyum padaku. Bersambung. Apakah Bulik memang tidak mengetahuinya? Atau jangan-jangan Bulik hanya pura-pura tidak tahu saja? Atau setelah ini Bulik akan berkenan mengajari aku ya? Kita lanjut part 2, semoga terhibur. Terima kasih. Aku tahu bahwa mamaku itu terkadang seperti mengalami sesuatu hal yang aneh dalam jiwanya ketika melakukannya denganku. Terkadang juga kulihat ada genangan air mata di kelopak matanya. Ya aku seolah berhasil membuat bahagia beliau. Tapi kenapa ada tetesan air mata? Apakah setelah beliau merasa senang, muncul penyesalan yang mendalam karena baru saja bersama dengan putra kandungnya? Namun mama seperti berusaha menutupi perasaan menyesal itu dengan mengajakku mengulanginya lagi untuk kedua dan ketiga kalinya. Dan mama sepertinya berhasil menutupi perasaan sesalnya itu setelah menyelesaikan yang kedua, ketiga dan seterusnya. Begitulah, meskipun aku hanya menginap semalam di kampung mama, sedikitnya aku pasti memberikan pada mama 3 kali. Namun saat itu, ada yang lain dari biasanya. Sebelum tidur, mama berkata, "Kamu masih ingat Tante Aini, adik bungsu mama?" "Ingat-ingat lupa Mam, setahuku mama punya adik banyak kan?" tanyaku. "Iya, adik mama ada 8 orang, 6 perempuan dan 2 laki-laki. Tante Aini itu adik bungsu mama," ucapnya. "Sebentar, adik-adik mama itu siapa saja namanya?" tanyaku. "Nama adik-adik mama itu yang perempuan bernama Dahma, Ikra, Hibba, Rafnan, Saza, dan yang bungsu Aini, yang laki-laki bernama Bahrul dan Salam," ucapnya. "Namanya aneh-aneh ya Mam, nama mama sendiri Hafsa kan?" tanyaku. "Iya, semuanya ke barat-baratan, karena nenekmu orang barat,
ucapnya. Oh iya ya, terus ada apa dengan Tante Aini Ma? Tanyaku. Dia itu jadi istri pengusaha minyak yang kaya raya, tapi dijadikan istri keempat. Walaupun begitu Tante Aini sangat dimanjakan oleh suaminya, karena dia itu istri termuda. Pokoknya di usia yang masih sangat muda, harta Tante Aini sudah berlimpah ruah. Dan dia sering nanyain kamu, ingin bertemu denganmu. Karena ada sesuatu yang sangat penting katanya, ucap Mama. Yang penting itu apa ya Ma? Tanyaku. Katanya sih ingin ngajak bisnis sama kamu. Mungkin ingin memutar uang yang berlimpah ruah itu. Mungkin dia ingin punya tangan kanan, orang yang bisa dipercaya, ucap Mama. Mendengar kata bisnis, aku langsung tertarik. Dia tinggal di mana Man? Tanyaku. Dia sekota dengan Mukong, ucapnya. Kalau memang penting, kenapa gak datang ke rumah aja? Apalagi sekota denganku, tanyaku. Mama juga sudah nyuruh untuk menemui kamu di rumah papamu. Tapi gak enak katanya, karena Mama sudah bukan istri papamu lagi. Tapi besok juga dia akan kesini. Jangan pulang dulu sebelum Tante Aini datang ya, ucap Mama. Memangnya dia sudah janji mau datang besok, tanyaku. Tadi waktu Mama lihat lampu mobilmu muncul, sebelum membuka pintu depan Mama ngirim WA dulu padanya. Bilang bahwa kamu sudah datang. Lalu dia balas bahwa besok akan datang ke sini katanya, ucap Mama. Iya Mam, sahutku. Ya sudah kita bobok yuk, ajak Mamaku. Iya Mang, sahutku sambil berusaha membuatnya terbawa suasana. Sehingga akhirnya sebelum tidur kami ulangi sekali lagi dulu. Mam, kalau aku berdekatan dengan Mama, spontan aku itu jadi gimana gitu, bisikku. Jujur Mama juga seperti itu sayang. Ayolah, kata Mama sambil menyingkirkan selimut. Ini adalah ronde keempat bagiku, dengan sendirinya durasinya pun jadi sangat lama. Sampai jam dinding berdentang 5 kali, pertanda sudah jam 5 pagi. Kami saat itu sama-sama telah mencapainya, dan selanjutnya tertidur dengan nyenyaknya. Jam 12 siang aku masih tertidur, tapi dibangunkan oleh Mamaku. Sayang, bangun sayang, Tante Aini sedang menuju ke sini. Ayo mandi dulu sana, ucap Mama. Aku segera membuka mataku, menggeliat dan melihat ke jam dinding. Kaget juga setelah melihat jam sudah menunjukkan pukul 12:15 siang. Aku pun turun dari bed dan langsung melangkah ke kamar mandi. Setelah mandi, ku kenakan celana pendek putih dengan baju kaos berwarna hitam. Kemudian aku melangkah ke ruang makan. Ada roti bakar isi daging 2 tangkap yang masih hangat. Ini boleh ku makan Mam? Tanyaku pada Mama yang sudah mengenakan busana muslim berhijab serba hitam. Iya, itu kan sengaja Mama bikin buat kamu sebelum Mama bangunkan tadi, sahutnya. Minumnya apa? Kopi pahit seperti biasanya, tanyanya. Iya Mam, yang kental ya Man, biar jangan ngantuk, ucapku. Iya sayang, sahut Mamaku sambil melangkah ke dapur. Tak lama kemudian, Mama sudah muncul lagi dengan secangkir kopi di tangannya. Kopi itu diletakkan di atas meja makan. Lalu Mamaku berbisik. Mama ndak kamu datangi sebulan juga, gak apa-apa setelah ini, soalnya tadi malam kenyang sekali. Sampai semalam suntuk, bisiknya. Kalau aku kangen gimana? Tanyaku. Ya datang aja ke sini. Memang kapan Mama pernah nolak? Kecuali kalau Mama sedang kedatangan tamu bulanan, ucapnya. Kai, santai aja Mam, aku juga kenyang banget kok, kataku. Baru aja aku selesai makan kedua tangkap roti bakar isi daging itu. Tiba-tiba terdengar bunyi, mobil memasuki perkarangan rumah Mama yang sangat luas itu. Nah itu Tante Aini datang, jemput ke depan Gir, kata Mama sambil masuk ke dalam kamarnya. Sementara aku melangkah ke depan dan membukakan pintu depan. Sebuah sedan sport merah sudah terparkir di bawah pohon kersen. Buset dar, aku punya sedan mahal pemberian Mamaku, tapi sedan sport itu jauh lebih mahal. Aku pernah iseng menanyakan harga sedan sport yang sejenis di showroom yang menjual mobil-mobil second. Harganya miliaran loh, itu harga second. Apalagi harga barunya, kagak kebayang deh. Seorang wanita muda berpakaian muslimah serba coklat tua dan coklat muda turun dari mobil sport yang membuatku ngiler itu. Aku pun spontan menghampirinya dan memuji di dalam hatiku bahwa wanita muda yang tidak lain adalah adik bungsu Mamaku itu sangat cantik. Tante Aini, tanyaku sopan. Ia menatapku dengan sepasang mata beningnya.
Dia, kamu Denis ya? Tanyanya. Iya tante, sahutku sambil mencelikung tangan kanannya. Denis, setelah gede kamu kok jadi tampan sekali sih, ketusnya. Tante juga cantik sekali, laksana putri raja, ucapku. Masa iya aku sudah sering nanyain kamu sama mama kamu loh. Dan baru sekarang bisa berjumpa ya, ucapnya. Iya tante, mari masuk, sahutku. Tante Aini yang jelita itu mengangguk, lalu melangkah di sampingku, masuk ke dalam rumah mamaku. Mama baru keluar dari kamarnya dan kelihatan sudah make up sedikit. Rambutnya pun tidak acak-acakan seperti tadi. Mama berpelukan dan cipika-cipiki dengan Tante Aini. Kemudian kami duduk di ruang tamu yang sudah direnovasi oleh Mama, agar tidak terlalu ketinggalan zaman katanya. Setelah ngobrol singkat tentang masalah keluarga, Tante Ain berkata, "Sekarang kita bicara masalah bisnis ya, Denis," ucapnya. "Siap Tante," sahutku dan Mama langsung berdiri dan berkata, "Silahkan saja bahas bisnisnya, aku mau ke dapur dulu ya." "Iya Kal," sahut Tante Aini sambil tersenyum. Setelah Mama meninggalkan ruang tamu, Tante Aini berkata padaku bahwa pada dasarnya ia membutuhkan orang yang bisa dipercaya untuk mengurus usahanya. Kemudian dia berkata bahwa di kota kami ada rumah yang bisa dijadikan kantor sekalian tempat tinggalku. Tapi urusan yang mendesak adalah dia ingin agar namaku dipakai untuk perusahaannya yang akan membeli 3 buah kapal tanker dalam keadaan rusak. Aku tidak ingin suamiku tahu bahwa ketiga kapal tanker itu dibeli olehku, karena penjualnya teman-teman suamiku sendiri, sedangkan suamiku takkan mengira aku punya uang sebanyak itu, kata Tante Aini di tengah penuturannya. Lalu kapal-kapal tanker yang sudah rusak itu mau dijual sebagai besi tua Tante, tanyaku. Husia bukan, kalau sekedar mau dijadikan besi tua sih gampang banget, jawabnya. Terus mau diapain nantinya, tanyaku. Begini Denis, ketiga kapal tanker itu memang dijual murah sekali. Bahkan lebih murah daripada kalau dijadikan besi tua. Maklum orang-orang daerah sana kan gak mau pusing. Punya mobil rusak di jalan aja bisa mereka tinggalkan begitu saja di pinggir jalan tanpa diperbaiki. Ketiga kapal tanker itu pun begitu. Mereka mau menjualnya setengah membuang. Padahal kalau diperbaiki oleh kita sampai seperti baru lagi, bisa dijual kembali kepada pengusaha minyak. Jelas Tante Aini. Lalu peranku sebagai apa nanti Tante, tanyaku. Kamu harus berperan sebagai pihak pembeli, tentu saja duitnya dari aku nantinya, ucapnya. Supaya tidak ketahuan oleh suami Tante bahwa sebenarnya ketiga kapal tanker itu dibeli oleh Tante, tanyaku. Betul sayang, aku mau percayakan semuanya padamu, tapi tentu saja nanti akan Tante kasih tahu semua masalah ini dan itunya, ucapnya. Jadi aku hanya sebagai wayang ya Tante, tanyaku. Sebagai tangan kanan, bukan sebagai wayang, kan pada waktu negosiasi nanti, aku takkan ikut campur, kamu bisa jalan sendiri kan, ucapnya. Pemilik kapal-kapal itu orang luar, tanyaku. Iya, kapalnya ada 3, berarti 3 orangnya, ucapnya. Aku gak bisa bahasa mereka Tante, ucapku. Kan dia selalu membawa orang untuk penerjemahnya. Jadi ucapan kita akan diterjemahkan oleh interpreter itu, ucapnya. Aku merasa sedang diperhatikan oleh Tante Aini, tapi aku pura-pura tidak menyadarinya saja. Mungkin dia sedang memperhatikan sikapku, apakah aku ini jujur dan cerdas atau tidak. Bagaimana, tanyanya. Siap Tante, aku akan mencobanya semampuku. Tapi mungkin aku butuh teman, agar aku tidak terlalu sendirian, ucapku. Boleh. Karena nanti urusan kita bukan cuma kapal-kapal tanker itu. Masih banyak yang bisa kita akan kerjakan nantinya. Yang penting Denis harus jujur, ulet dan sabar, ucapnya. Siap Tante, sahutku. Sekarang kuliahnya sudah semester berapa? Tanyanya. Baru semester 3 Tante, ucapku. Ntar dulu, waktu kamu lahir, umurku baru 5 tahunan. Berarti sekarang baru 18 tahunan ya, katanya. Betul Tante. Sahutku sambil berkata dalam hati, berarti tepat dugaanku, usianya 23 tahun. 18 tahun sudah semester 3, termasuk cepat juga, tanyanya. Aku lulus SMA pada usia menjelang 17 tahun, sekarang semester 3 pun baru dijalani sebulan, ucapku. Begitu ya, sudah punya pacar, tanyanya. Belum Tante, mau konsen kuliah dulu,
ucapku berbohong. Itu bagus, towok setampan kamu, cewek sih gampang didapatinya nanti. Setelah jadi sarjana, ucapnya. Apa iya tante, sahutku yang merasa malu sendiri. Karena sebenarnya aku sudah punya pengalaman banyak dalam masalah yang satu itu. Tante Aini seperti mau ngomong lagi. Tapi keburu datang mamaku yang berkata, "Ayo Aini, kita makan dulu seadanya." "Waduh, Kak Hasda suka repot terus kalau aku datang ke sini ya," sahut Tante Aini. "Walah, repot apa cuma nyediain makan adik kesayanganku. Ayo Denis temenin tantemu makan tuh," ucap mama. Aku pun bangkit berdiri dan mengikuti langkah Tante Aini menuju ruang makan. Aneh memang, perempuan berhijab selalu mendatangkan pesona tersendiri bagiku. Pesona sekaligus rasa penasaran. Karena aku sering membayangkan seperti apa perempuan berhijab itu kalau sudah di depan mataku dalam keadaan yang lain. Pada waktu kami bertiga makan bersama, Tante Aini curhat kepada mama bahwa sebagai istri keempat ia sangat ketinggalan jika dibandingkan dengan ketiga istri lainnya. Ketinggalan dalam soal harta yang dimilikinya. Karena itu ia sedang mengumpulkan harta agar bisa mengejar ketertinggalannya. Dia sering minta uang dalam jumlah banyak kepada suaminya yang sudah berusia 66 tahun itu. Kebetulan suaminya yang pengusaha minyak itu sangat menyayanginya. Karena ia istri yang termuda, baik dalam status maupun usianya. "Aku gak mau menunggu suamiku tiadakan," ucapnya waktu curhat kepada mama sambil makan siang bersama itu. "Karena itu aku akan berusaha mengejar ketinggalan itu dengan berusaha sendiri. Maka aku akan minta bantuan Denis untuk mengurus usaha-usahaku. Dan semuanya itu akan diatur dari sebuah rumah yang sekarang masih kosong. Disitulah Denis akan kutempatkan, sekaligus dijadikan tempat tinggalnya," ucap Tante Aini. "Silahkan saja manfaatkan tenaga dan pikiran Denis. Sekalian aku titip Denis ya, tolong ikut pikirkan masa depannya nanti. Karena dia satu-satunya putraku," sahut mama. Iya tentu saja Denis harus banyak kemajuannya setelah aktif bersamaku nanti Kak," jawabnya. Setelah makan siang selesai, kami melanjutkan obrolan di ruang tamu lagi. Kemudian aku diajak oleh Tante Aini untuk melihat rumah yang katanya masih kosong itu. Maka aku pun pamitan kepada mama untuk langsung pulang. Lalu aku dan Tante Aini menuju rumah yang terletak di kotaku, juga itu dalam mobil masing-masing tentunya. Di belakang setir, pikiranku belum fokus ke arah bisnis yang akan ditekuni olehku bersama Tante Aini. Aku malah membayangkan seperti apa Tante Aini itu kalau sudah memberikan kesempatan padaku nantinya. Aku masih terus mengikuti mobil Tante Aini menuju rumah yang belum pernah kulihat itu. Padahal tadi malam aku sudah 4 kali dengan mama tercinta dan tersayang. Tapi aku masih muda, sehingga produksiku tentu saja sudah pulih lagi. Sehingga membuatku bisa mengerjakannya lagi dong. Tapi aku harus menipiskan pikiran itu dulu. Lebih baik aku memusatkan pikiranku kepada bisnis bersama Tante Aini. Soal perempuan sih sudah cukup banyak, tertegun aku setelah tiba di depan rumah besar dan megah itu. Begitu megahnya rumah yang kata Tante Aini akan dijadikan kantor sekaligus tempat tinggalku ini. Lalu aku dibawa masuk ke dalam. Ternyata rumah yang katanya kosong itu sudah lengkap segalanya. Sepintas pun kulihat perlengkapan rumah ini serba mahal. Di bagian belakangnya ada taman dan kolam renangnya segala. Kolam ikan hias pun ada, tapi masih kering. Kata Tante Aini, kalau aku sudah tinggal di rumah megah ini, silahkan kolamnya diisi dengan ikan hias. Mungkin ikan koi cocok untuk dipelihara di kolam yang ditata secara artistik itu. Ketika aku duduk di bangku kayu jati depan taman, Tante Aini duduk merapat di samping kiriku. Rumah ini kubangun secara diam-diam tanpa sepengetahuan suamiku. Tadinya akan kupakai untuk istirahat kalau suamiku tidak sedang bersamaku, kata Tante Aini. Dan menurut cerita dari Tante Aini, istri suaminya yang tinggal di Indonesia hanya Tante sendiri. Yang lainnya di negaranya sana semua. Lalu bagaimana cara dia memberikan jatahnya ke Tante? Tanyaku. Aku kebagian seminggu dalam sebulan, sahut Tante Aini. Jauh sekali jarak antara negaranya dengan kita ya, tanyaku. Iya, tapi dia punya pesawat jet pribadi, kapanpun bisa terbang kemana saja, jawabnya. Oh iya ya, sekarang banyak yang punya pesawat pribadi, apalagi pengusaha minyak,
ucapku. Bagaimana, kira-kira kamu nyaman tinggal di sini? Tanyanya. Nyaman tante, sangat nyaman, ucapku. Tapi begini Dennis, sebenarnya ada 2 poin, kenapa tante membutuhkanmu. Pertama soal bisnis itu, dan yang kedua, tante malu untuk mengatakannya, ucapnya. Masalah apa tante? Kok pakai malu segala? Tanyaku. Ketiga istri suamiku sudah punya keturunan semua, tinggal aku yang belum. Jadi, ada tugas rahasia buat kamu Dennis. Kamu mau membantuku memberikan keturunan? Tanya Tante Aini. Serius tante? Tanyaku ragu. Masa aku main-main dalam soal sepenting itu? Kamu mau kan? Tanyanya. Sekarang tante, tanyaku. Sekarang sih jangan, ucapnya. Lo kenapa? Aku sudah bersemangat nih tante, ucapku pede. Sekarang aku ada tamu bulanan, minggu depan aja kita ketemuan di sini ya. Sekarang kan hari Sabtu, jadi kita ketemuan hari Sabtu yang akan datang. Gimana? Ucapnya. Aku menunduk sambil berkata, iya tante siap laksanakan. Tapi kok kelihatannya kayak yang sedih gitu? Tanya Tante Ainis sambil mengusap-usap rambutku. Nggak tante, tadi aku terlanjur bersemangat soalnya. Tapi, kalau tante sedang ada halangan ya gak apa-apa. Biar ku pendam aja dulu, ucapku. Kemudian Tante Aini menarik kursi yang lalu didudukinya. Kamu ingin sekarang kan Dennis? Tanya Tante Aini dengan senyum manisnya. Iya tante, tapi tante kan lagi ada tamu, sahutku. Dennis, sebenarnya aku gak sedang dapat tamu itu. Aku hanya ingin menguji ketabahanmu saja, ucapnya. Oh iya, tante pintar juga mempermainkanku, ucapku sambil melangkah maju. Mendekati kursi yang sedang dipakai duduk oleh tanteku itu. Aku ingin mengujimu saja, bukan mempermainkanmu sayang, ucapnya. Aku pun cuma tersenyum, dan selanjutnya aku pun mengikuti alur yang sudah direncanakan oleh Tante Aini. Pindah aja ke dalam yuk Dennis, biar lebih sempurna, ucapnya. Ku ikuti saja keinginan Tante Aini itu, alangkah beruntungnya aku. Mendapatkan penawaran bisnis double dari Tante Aini yang cantik. Tetapi apakah aku bisa memberikan seperti apa yang diharapkan oleh Tante Aini? Seperti berhasilnya aku memberikannya pada mami tiriku. Semoga saja tidak buru-buru jadi, biar bisa diulang-ulang proses pembuatannya. Kita sambung di episode selanjutnya ya, bersambung. Sampai berjumpa. Terima kasih.